Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya. Ini kita sekarang sudah ketemu dengan hari Jumat tadi Ustaz. Alhamdulillah. Nah, ada kiat-kiat nggak Ustaz? Kira-kira umat Nabi Muhammad itu bisa mencintai dan menyayangi dimanapun berada. Tiap-tiap untuk hari Jumat ini sebenarnya banyak sekali keberkahan-keberkahannya. Apalagi kalau hari Jumat kita mengadakan zikir bersama, selawat bersama, berkah. Yakin berkah. Karena siapa yang berzikir di waktu pagi, berzikir di waktu siang, di waktu malam, baik sendiri maupun rame-rame. Lagi selawat yang mudah dasar, selawat yang mudah. Orang kebanyakan malas berselawat. Iya. Misalnya selawat sallallahu alaihi Muhammad, singkat, ringan, pendek, tapi itu keberkahannya. Nah, biar pemirsa di rumah pun tahu ya, kira-kira apa sih keutamaan selawat itu Ustaz? Kalau kita baca selawat ya, satu kali sudah dibayar berlipat-lipat. Kali aja kita baca. Satu kali itu ya. Satu kali. Bisa 10 kali, ratusan kali. Masa umatnya Rasulullah ngaku umatnya Rasulullah? Karena Allah udah bilang dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kita diminta saat kepada Allah, maka kita harus banyak-banyak berzikir, Selawat. Nah, kita cinta kepada Rasulullah, kita banyak berselawat. Orang yang paling pelit, tahu? Orang yang paling pelit. Nah, orang yang paling pelit itu adalah orang yang tidak mau berselawat. Bukan yang ngasih duit, Pak, tapi orang yang nggak berselawat. Itu yang paling pelit. Nah, sekarang bagaimana? Masih ada nggak orang pelit? Banyak. Pelit dalam bidang apa nih? Nah, itu bidang keuangan, harta, tahta, pembagian jabatan itu betul Ustaz. Nah, itu kan pelit di dunia. Iya. Orang yang serakah pada hartanya. Padahal harta itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dari mana kita dapat? Mau diapakan harta? Mau dikemanakan? Mau dibelanjakan apa? Jangan sampai harta itu, harta yang tidak baik, makan kepada anak-anak kita. Akhirnya coba kita lihat sekarang. Bagaimana keadaan anak-anak sekarang? Beda gak di zaman Ustaz dulu? Beda jauh. Kenapa bedanya? Karena Makanan yang masuk ke dalam. Makanya makanannya harus bersih. Bagaimana untuk menghindarkannya? Kita banyak-banyak tadi berzikir, beristighfar, berselawat. Nabi kita Nabi Muhammad SAW saja istighfarnya hari 70 kali. Nah kita 3 kali udah terburu-buru. Astagfirullah. Jadi zikir dan salat itu berdampingan Ustaz. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah baru Muhammadur Rasulullah. Jadi ada ketuhanan dan juga ada kenabian. Ya, kita harus ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah. Ajarkan kepada anak-anak kita. Ingat gak dulu? Di zaman kita dulu. Ya, zaman kita dulu. Tahun berapa? Sekitar tahun 70-an lah ya. 70-an, Ya, tahun 75. Pagi-pagi pada upacara kita diajarkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi. Diajarkan supaya dia ditetapkan Islamnya, imannya, ya, cinta kepada Rasulullah. Nah, sekarang sudah mulai terkikis, ya, Sudah hilang. Sudah hampir hilang. Jangankan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada orang tuanya. Sudah mulai. Padahal Allah katakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa hu wa bil walidayni ihsan. Bergandengan. Ya, coba. Ada enggak ayat yang lain yang selalu bergandengan? Saking tingginya orang tua kita. Setelah kita taat kepada Allah, ya, taat kepada Rasulullah, taat kepada orang tua kita. Kenapa? Redonya Allah, redonya orang tua kita. Redonya kita, redonya Allah. Nah,
fi itu ini wasuf wallahi fi sukil walidain. Keredoan kita, makanya selalu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Apa anak-anak kita ajarannya? Ya Allah, saya minta redomu, redok Rasulmu, redok kedua orang tua kami, redok guru-guru. Tuh, kalau mau cepat belajar yang pintar. Nah, keberkahan apa Ustaz dari orang tua pada anaknya itu apa saja? Keberkahan kepada anak orang tua itu apabila nih anak mau berangkat sekolah, ya cium tangan, salam sama orang tuanya. Pada saat dicium tangan, orang tua mengusap kepalanya sambil membaca Sallallahu Alaihi Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Doakan kepada anak yang mau berangkat. Nah sekarang cium tangan nih, gara-gara apa tuh? Gara-gara apa? Gara-gara penyakit apa sih? Corona. Oh, corona. Ya, jadi kamu begini saja. Kalau anak kita jarak aja. bukan takut sama Allah, tapi takutnya Nyakit. nyakit. Sedikit tidak diuji. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baru segitu aja. Kita udah jauh kepada Allah, enggak mau salam kepada orang tuanya, cium tangan. Padahal keberkahan cium tangan kepada orang tuanya berkah. Jadi doakan tuh. Doakan berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu salah satu sebagai bakti anak kepada orang tua dengan doa. Tapi orang tua juga harus mendoakan sejak dia sholat. Harus dijaga kan? Anfusakum wa ahlikum. Jaga keluarganya daripada sangat-sangat neraka. Bagaimana menjaganya? Anaknya sekolah, orang tuanya mencari nafkah, bapaknya, ibunya mendoakan pada saat di sholat. Nah anaknya, coba sekarang ada gak sekarang anak-anak sekarang nih? Menurut pandangan Ustadz nih, apa yang dilakukan oleh anak-anak sekarang? Kalau dia pulang, yang ditanya apa? Yang ditanya oleh orang tuanya apa? Yang ditanya sama orang tua itu kebanyakan hari ini belajar apa nak? Belajar apa? Nilainya berapa? Nilainya berapa? Nilai matematiknya berapa? Nilai agama kalau ditanya? Nah itu dia. Itu salah satu. Nah, itu jadi tantangan-tantangan bagaimana supaya orang tua itu berperan aktif kepada anaknya tentang agama. Nah, apalagi sekarang ini kan bangsa kita nih, Menteri Pendidikan, Ya. kita kan disuruhnya apa? Karakternya 70%, akademiknya 30%. Berarti sikap. Nah, Ya. sikap moral, Perbuatan. akhlak, ya kan? Mungkin akhlak itu udah dibawa sejak zaman Rasulullah SAW. Tapi kita Nabi Muhammad membawakan innama buistu Hitam. makarimal akhlak. Contoh suri teladan. Contoh yang lain. Ini anak kita contohnya nyanyi-nyanyi. Itu dia, Ustaz. Justru tantangannya itu globalisasinya Nah. itu. Ya. Kadang ada artis, ada idola, justru dikalahkan tuh posisi Nabi Muhammad dengan artis-artis yang ada di Indonesia tuh. Nah, makanya ajarkan nih guru agama, ya berperan, guru berperan. Ajarkan agar dia mencintai pada idola-idolanya. Ya, jangan banyak-banyak lah. Nabi dan Rasul yang 25, terus malaikat yang 10. Kembali tadi orang tua menanyakan pelajaran. Pelajaran, ya. Kenapa orang tua tidak menanyakan? Nah, tadi pagi kamu berbuat baik apa? Ya. Ada nggak yang begitu? Ada belum? Belum ada. Kenapa? Inilah kesalahan. Ya, harusnya ditanyakan. Nah, tadi kamu berbuat baik apa di sekolah? Besok anaknya pulang nih. Assalamualaikum, cium tangan. Ma, tadi ya Ali berbuat baik, Ma. Berbuat baik apa? Teman Ali, Ma. Ali ini nggak jajan, Ma. Ali beliin, Ma. Kesian, Ma, dia nggak punya duit, Ma. Ajarkan hal-hal seperti itu. Artinya peran orang tua terhadap anak dalam pendidikan Islam itu sangat besar pengaruhnya. Wah, besar. Kan di sekolah hanya dari jam 7 sampai jam 1. Iya, terbatas. Nah, di rumah paling banyak. Oleh karena itu harus adanya kerjasama yang baik dulu sama orang tua. Ya. Lalu bagaimana Ustaz nih? Kira-kira orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya, kemudian anak pulang nggak ada orang tua, kira-kira apa gitu yang harus dilakukan orang tua terhadap anaknya? Kan kita lihat secara kabul minanas.
Gubernur kita nih Pak Anies Iya. kan mengajarkan. Oh iya. Nah, bagaimana Pak Anies mengajarkan? Anterin anaknya ke sekolah, Oh. ya kan? Iya. Sempatkan. Kan. Jangan nunggu dunia aja tempat kan masih orang pejabat aja masih bisa. Antarkan. Kali anak sendiri. Ah, Sambil kerja. Diantarkan. Nanti ini yang mudah-mudahan sekarang juga enak. Zaman kita dulu mau menulis aja susah, menjadi susah. Sekarang Teknologi. udah canggih. Kan. Kurang silaturahmi gitu. Kenapa tidak ada HP? Nah, terakhir Ustaz, Ya. untuk pesan-pesan bagi orang tua ataupun guru, kira-kira apa sih yang harus dilakukan agar seorang anak itu bisa mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan mencintai orang tua? Silakan Ustaz. Nah, Bapak Ibu selaku wali murid, untuk menjadikan anak kita anak yang soleha dan soleh, kita ibda binafsik dari kita. Dia peran orang tua. Satu tadi dia mau berangkat, ya kita doakan. Ajarkan cium tangan, jangan cium tangannya di jidat, jangan di pipi, tapi cium keberkahan dari orang tuanya. Satu. Kedua, orang tua juga mencarikan makanan yang benar-benar makanan halal. Usahakan makanan yang halal dan sehat, ya didapat dari yang halal dan sehat. Lalu yang berikutnya, kalau dia pulang sekolah, tanyakan, nah tadi kamu berbuat baik apa di sekolah? Bukan nggak boleh yang lain. Lalu lihat pelajarannya di rumah, ya pelajaran rumah tuh buka lagi, bantu, jangan saya udah sampai di rumah nggak dibantu, dilihat lagi apa yang sudah dipelajari. Dan orang tuanya selalu memberi contoh yang baik, ya tentang bagaimana dia ibadah. Kalau anaknya dia nggak mau sholat, tentunya ya ajarkan contoh yang baik itu. Insya Allah kalau kita kerjasama orang tua berkah, ya. Indonesia bakal kuat. Khususnya anak-anak kita di SDN Celanda Timur 005, ya, di bawah pimpinan Ibu Haja Nur. Mudah-mudahan ya. Amin. Ya, mari kita doakan kepada anak-anak kita. Ya. Silakan Ustaz, biar lebih afdol lagi, kita doakan sekolah kita ini biar tambah berkah, biar tambah sukses, dan juga khususnya buat bangsa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabbi qalbi wal jasadi wa ruh sayyidi Rasulullah Muhammad ibn Abdullah shadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, berikanlah kepada anak-anak kami anak yang soleh dan soleha, anak yang kuat, berikan tetapkan iman dan Islamnya. Ya Allah, berikan keberkahan kepada orang tuanya, berkah dalam taat kepada ya Allah, dan berikan keberkahan kepada guru-gurunya, mudahkan langkahnya, kabulkan hajatnya, setiap langkahnya jadi amal ibadah, lahan tambah ibadahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kuat.